disebutkan, disampaikan nasihat ini oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adyaul asya asyaratun. Ada 10 perkara yang paling sia-sia. Maka kita jangan sampai melakukan salah satunya. Apalagi 10 sebelumnya. Salah satunya jangan, apalagi 10-10-nya. Nah, ini yang pertama kayaknya gue banget. Gue banget itu gimana? Alimun la yus'alu anhu wa ilmun la yu'mal. Wa ilmun la yu'malu bih. Yang pertama adalah 10 yang paling sia-sia adalah orang yang alim yang tidak dapat dijadikan tempat bertanya. Orang alim tapi tidak bisa dijadikan tempat untuk bertanya hal-hal terkait dengan urusan agama. Alimnya kalau maaf bahasa orang Jawa buat untuk sendiri, buat dewek saja. Tahu buat dewek Pak? Ya, buat sendiri saja gitu loh. Nah, dikira dengan dia menyembunyikan diri dari kealimannya, mondok lama, ngaji lama, berbagai kitab dikaji, bahkan dimuzakharahkan. Kalau di dunia pesantren itu biasa Pak, istilahnya bahsul masail level pesantren sesuai dengan kitab yang dikaji gitu loh. Beda pendapat sampai tunjuk-tunjukkan itu biasa Pak. Namanya juga lagi bahsul masail. Maka orang-orang yang produk pesantren itu biasanya nggak terlalu kaget, apalagi baper kalau ada perbedaan di tengah masyarakat. Nggak kagetan gitu Pak. Nggak kagetan. Misalnya ada orang melakukan satu amalan, kok rada berbeda dengan kita, itu nggak langsung panik, dilihat dulu dia kira-kira pakai yang mana nih. Karena apa? Terbiasa. Nah, tapi ketika sudah alim, kemudian terjun di masyarakat, tidak dijadikan ilmunya sebagai sesuatu yang ngayomin masyarakat, tempat bertanya dari segala permasalahan agama, yaitu namanya orang alim yang menyembunyikan ilmunya, dan itu termasuk sia-sia, kesia-siaan yang sangat serius. Wa ilmun la yu'malu bih. Yang kedua, ilmu yang tidak diamalkan. Nah, ini juga repot Pak. Ilmu itu harus diamalkan. Kalau kita sudah ngaji, ya berusaha sekuat tenaga, sedikit demi sedikit mengamalkan apa yang sudah kita kaji, apa yang sudah kita dapat ilmu dari para guru, para kiai yang menyampaikan ilmunya di masjid ini. Maka saya pernah guyonan, entah ibu-ibu atau bapak-bapak di sini masih ingat atau enggak guyonan saya. Kalau sekiranya jamaah al-khaif ini mengamalkan dari setiap guru satu amalan saja, setiap guru diamalin satu, setiap guru diamalin satu. Kebayang dalam satu bulan berapa guru di sini? Minimal 4. Nah, kalau setiap kajian para narasumber ini menyampaikan satu tuntunan, kemudian satu saja yang nyangkut diamalin, udah jadi wali semua ini Pak. Serius, bukan sekedar lagi nyenengin, serius ini Pak. Nah, emang wali cirinya apa sih Pak? Kan saya bolak-balik juga sering menyampaikan, wali itu cirinya cuma 2. Apa itu? Masih ingat? Akhlaqul husnul khuluq dan sakhiyun. Cirinya wali itu 2, bagus akhlaknya, dan yang kedua dermawan. Itu Pak. Jadi kalau ada siapapun lah dari mereka baik yang ditokohkan maupun yang tidak ditokohkan, punya ciri seperti ini, hati-hati Pak. Jangan sembarangan sama orang yang akhlaknya bagus kemudian dermawan. Kalau ternyata beliau adalah kekasihnya Allah, di mana walaupun yang paling membahayakan adalah yang samar ini, yang disebut dengan mereka-mereka yang mastur, yang nggak mau dikenal, nggak mau kelihatan, nggak mau dipopulerkan, nggak mau diketahui oleh masyarakat. Hati-hati, karena sekali angkat tangan berdoa, bedah pintu langit Pak, langsung diijabah. Nah, itu yang paling menakutkan. Jadi jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau sudah ngaji, berusahalah mengamalkan. Dan lebih berat lagi adalah yang menyampaikan ngaji. Nah itu yang tadi saya bilang, gue banget nih. Dosanya lebih besar, Pak. Bahasa Jepangnya jarkoni. Tahu Pak jarkoni? Ngajar orang lakoni. Itu lebih besar dosanya, Pak. Lah itu ancamannya jelas kok di Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat murka kepada orang yang omdo. Tahu omdo, Pak? Ini kan jelas gimana? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ngomong toh tapi nggak pernah ngamalin. Loh, itu ancamannya lebih serius, Pak. Lah kira-kira yang banyak ngomong tapi sedikit amal siapa kira-kira? Nah loh, kena nggak kira-kira saya? Paling depan kenanya, Pak. Makanya jangan dikira jadi ustadz itu enak, enggak, Pak. Makanya kadang kalau ada yang paling bagus retorikanya, kemudian garing dari amalannya, ya biasanya menyampaikan apapun ya bagus sih, tapi lewat doang dari sini dari kanan ke kiri, nggak ke sini, Pak, nggak nyangkut di dada. Nah itu makanya Imam Syafi'i radhiyallahu an salah satu ulama yang sangat-sangat hati-hati. Beliau tidak akan menyampaikan apapun sebelum beliau mengamalkan lebih dulu. Itu ulama-ulama terdahulu begitu, Pak. Nah, kadang orang sekarang kan enak banget menang-menang sebutnya Ustaz. Man shoma Ramadan summa tabahu sittan. Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti layaknya dia puasa sepanjang tahun. Wah, dalil begitu, Ustaz dalil begitu. Pas kita silaturahim lagi ngopi, Pak. Nah, kenapa? Dalilnya kan paling utama adalah tanggal 2 sampai tanggal 6 Syawal. Pas kita main lagi ngopi, rokokan. Kira-kira kecewa nggak kita jadi umat? Jadi umat kecewa kira-kira? Kecewa lah, Pak. Bisa dalil doang, ngamalinnya enggak, nyontohin apa lagi. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ilmun la yu'malu bih, ilmu yang tidak dimanfaatkan, yang diamalkan adalah kesia-siaan. Wa ra'yun shawabun la yuqbalu wa silahu la yuqbal. Wa ra'yun shawabun la yuqbal. Yang berikutnya, yang ketiga, kesia-siaan berikutnya adalah pendapat yang benar tapi tidak diterima. Karena apa? Kan kita semua tahu, Pak, banyak sekali dalam hidup di lingkungan, dalam banyak hal lah, baik urusan agama maupun bermasyarakat, dalam muamalah, perbedaan itu pasti ada. Lah, ketika ada orang menyampaikan satu idenya, gagasannya, pendapatnya baik, benar, la yuqbal, tapi nggak diterima. Nah, ini kesia-siaan. Wasilahun la yusta'mal. Berikutnya, senjata yang tidak dipakai. Punya senjata tidak dipakai. Senjata apa saja? Ya tentu yang dipakai untuk hal yang manfaat. Kemudian kalau senjata punyanya pedang untuk berjuang di jalan Allah, ya bagus yang namanya berjuang di jalan Allah. Tapi ya jangan kemudian kalau memaknai seperti hadis seperti ini, wasilahun la yusta'mal, itu jangan ditelan mentah-mentah. Ketika senjata yang tidak dipakai, senjatanya kita apa ya? Nah, kemudian Nabi pernah mengajarkan 3 pelajaran atau 3 olahraga yang harus ditanamkan, diajarkan kepada kita dan anak-anak kita. Apa itu, Pak? Alimu abna'akum as-sibaha war-ramya. Kalau perempuan wal mar'ata al-mighzal. Ada sebuah hadis yang mengatakan di dalam hadis yang lain, didiklah anak-anakmu dengan as-sibaha. As-sibaha itu apa? Renang. War-ramya, dan memanah. Kalau perempuan wal mar'ah al-mighzal, memintal benang. Nah, kemudian ditambah oleh Sayyidina Umar,
anna 'allimu auladakum as-sibaha, hendaklah kalian mengajarkan kepada anak-anak kalian renang, warramya, kemudian memanah, wal furushiyah, berkuda. Konteks hadis ini dulu itu dalam rangka membentuk membangun kekuatan perang yang dimiliki oleh umat Islam zaman itu. Jadi zaman itu senjata paling bagus apa? Paling keren? Ya masih panah. Tapi memang iya Pak, memanah itu sangat cepat membangun kecerdasan. Sangat bagus untuk membangun kecerdasan. Karena memanah itu mengajarkan kepada kita, anak-anak kita untuk selalu fokus pada sasaran atau tujuan dan tidak boleh lengah sampai benar-benar berhasil. Itu memanah. Orang memanah kan dibidik. Kalau bahasa Jepangnya diinceng, Pak. Diinceng. Ketika udah diinceng, udah yakin lurus dan tepat, dilepas. Itu ada sesuatu di saraf kita itu sangat bagus untuk meningkatkan kecerdasan anak gitu loh. Nah, makanya wajar kalau Rasulullah mengajarkan tentang memanah. Kemudian berkuda. Kendaraan paling bagus yang saat itu zaman Rasulullah paling keren itu apa? Ya kuda. Kuda ibarat nafsu. Nah, diilustrasikan, dimakna ini kuda itu ibarat nafsu. Kita diajarkan agar mampu mengendalikan nafsu dan menguasainya sehingga bermanfaat untuk tujuan yang ingin kita raih. Nah, kalau kita dikorelasikan dengan benar-benar kendaraan, zaman dulu Rasulullah pakai unta dan kuda untuk kita naiki sebagai kendaraan perang, kendaraan untuk beraktivitas. Zaman sekarang kalau perang udah pakai apa? Panzer, tank, ya kan? Pakai pesawat. Nah, latihan kuda tetap bagus. Ya bagus. Latihan kuda kok. Tapi kalau buat perang, ya hari ini maksudnya. Kalau naik kuda buat perang, ya keburu di rudal ya. Nah, zaman-zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa renang? Renang juga maknanya agar kita bisa menyelami air dengan baik. Karena ilmu adalah air. Maka kita harus mampu berenang pada lautan ilmu. Kita diajari renang. Secara fisik memang renang itu bagus sekali, Pak. Bikin orang yang rajin renang itu nafasnya lebih kuat. Orang yang rajin renang itu nafasnya bagus, Pak. Saya ini termasuk anak kali, Pak. Tahu anak kali? Nah, karena saya punya itu di kampung saya itu punya kolam renang sangat besar dan lebar, Pak. Dan cukup panjang. Bukan, saya itu orang kampung, Pak, orang Jawa. Nah, kolam renang saya itu kali Pemali. Nah, perbatasan jadi yang membelah kota Brebes itu kan. Nah, subhanallah. Itu dulu mainannya di tengah kali. Jadi cemplungin di tengahnya bisa minggir sendiri, alhamdulillah. Bahkan tanpa bergerak ngapung pun bisa. Jadi bener, Pak. Ternyata renang itu sangat membantu fisik yang sangat bagus. Wajar kalau para tentara ya ketika salah satu wajib yang harus dikuasai dalam materinya apa? Renang. Tapi jangan coba-coba kayak model begini udah lama nggak renang, nggak pernah olahraga, tiba-tiba renang, kalau nggak nyesek tuh, nyesek Pak langsung. Nah, tapi kalau udah terbiasa justru malah sangat bagus pernapasannya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya sampaikan bahwa segala sesuatu itu kata Nabi, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa lahwun wa la'ib. Ini nasihat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung nilai-nilai zikrullah, segala sesuatu yang tidak menghantarkan seseorang itu ingat kepada Allah, itu adalah lahwun wa la'ib. Apa itu? Perbuatan sia-sia dan senda gurau. Illa arba'un, kecuali 4 perkara. Yang 4 perkara itu apa saja?
mulaibatur rajul imra'atahu. Sendaguraunya seorang suami kepada istrinya, Pak. Itu walaupun guyon malah dapat pahala. Tuh, makanya sering-sering guyon sama istrinya, Pak. Serius, Pak. Jangan galak-galak ya, sama istrinya galak. Giliran ada maunya pura-pura sok sweet. Kata mama, betul banget Ustaz. Untung nggak kelihatannya, Maya. Baik. Kemudian apa lagi? Bermain kuda. Melatih anak-anak kita atau diri kita bermain kuda. Itu adalah permainan yang tidak sia-sia. Kemudian yang ketiga, berlatih memanah serta mengajarkan pada diri kita maupun anak-anak kita renang. Itu adalah permainan yang tidak sia-sia. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar Rasulullah SAW berlarian dengan Sayyidatina Aisyah, gitu kan? Itu dalam rangka membahagiakan istri. Itu ya sendaguro, tapi sendaguro yang bermanfaat. Jadi setelah dapat ilmu seperti ini, Mas sering-seringlah bercanda sama istrinya. Nah, durasinya tambahin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang ingin saya sampaikan ketika mengkorelasikan tentang senjata yang tidak dipakai adalah sesuatu kesia-siaan adalah tentang ilmu pengetahuan, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita menyaksikan dahsyatnya efek kerusakan, kehancuran yang ada di Palestina. Kayak apa rusaknya, dampaknya, kerugiannya, hancurnya, efek perang zaman saiki itu loh, Pak. Kehancuran secara fisik maupun kerugian nyawa udah belasan ribu sampai per hari ini itu udah belasan ribu di Palestina, masyarakat yang syahid itu kan. Subhanallah. Makanya kadang saya di hari ini sering dulu ya, sekarang sih udah agak redup ya. Ada sekelompok orang yang pengen banget Indonesia perang lagi gitu loh. Dikit-dikit kalau menyampaikan orasinya, dia perang, satu-satunya harus dilawan. Jadi yang disampaikan adalah orasi-orasi yang membangkitkan kebencian umat, kebencian masyarakat kepada pemerintah yang sah gitu loh. Itu kemarin-kemarin itu banyak sekali yang seperti itu. Dia nggak mikir para pendiri bangsa ini menuntun, menghantarkan kita sampai merdeka kayak apa, berdarah-darahnya, pengorbanannya. Mereka pikir perang itu kayak orang main perang-perangan kali ya. Nah, nggak mikir resikonya. Sekarang kita lihat aja apa yang terjadi di Palestina, kayak apa, subhanallah. Itu yang digunakan benar-benar senjata yang zahir, Pak. Senjata yang masih kelihatan banget dengan mata. Ingin yang saya sampaikan pagi hari ini adalah betapa pentingnya umat Islam juga belajar tentang ilmu sains, Pak. Ilmu sains itu yang meliputi apa saja? Fisika, biologi, kimia, astronomi, ilmu bumi, geologi, kemudian meteorologi dan lain sebagainya. Ada 10 cabang ilmu sains itu loh di situ. Maksudnya apa? Perang yang akan lebih mengerikan itu, Pak, adalah perang sains nanti ke depannya. Jangan salah loh. Yaitu perang sains di mana ilmu-ilmu yang kecanggihan teknologi biologi atau fisika kimia ini yang digunakan untuk senjata. Contohnya apa? Senjata apa yang paling membahayakan nanti? Yang mengancam sebenarnya, sudah sangat mengancam. Dan efeknya pun sudah pernah kita rasakan 2020-2021 kemarin tuh. Apa? Rekayasa genetik, Pak. Rekayasa bagaimana memutus sebuah rantai ekologi. Kelihatannya mudah ya. Sekarang kan kita lagi rame tuh. Kita disebarin nyamuk gitu. Nyamuk yang sudah udah baca beritanya belum, Bang? Ketinggalan Bapak-bapak. Nah, nyamuk yang sudah rekayasa genetiknya bisa membawa virus
bisa menyebarkan virus, dan itu lebih membahayakan lagi. Lah itu semua itu adalah berangkat dari ilmu sains, Pak. Rekayasa genetik itu berangkat dari ilmu sains, kemudian dijadikan senjata biologis. Oh, itu lebih mengerikan, Pak. Nggak kelihatan masalahnya. Kan kita udah merasakan kemarin, tiba-tiba hujan, nggak taunya siapa yang kena hujan pada hari itu pasti meriang, pasti sakit, pasti flu. Jangan coba-coba masuk rumah sakit, pasti divonis. Dan biasanya kalau disuntik pakai cairan warna kuning itu, ya tunggu aja 1 kali 24 jam. Kalau selamat ya hidup, kalau the end ya bungkus kotak. Itu kemarin loh, Pak. Itu bahayanya itu, Pak. Lah itu udah lewat. Kita ngomong sekarang udah lewat ini. Tapi kalau kemarin ngomongnya lagi rame-ramenya, wah, siapa tuh yang ngaji tuh di Al-Khaif? Kantongin. Ditangkap. Lah bener, Pak. Yang paling lebih bahaya itu. Makanya umat Islam juga harus cerdas gitu loh. Harus ada umat Islam yang belajar tentang ilmu ini. Karena mengerikan sekali, Pak. Gak kelihatan. Pakainya serum, dimasukin hanya sekian gram, udah 1 kecamatan. Subhanallah, itu lebih mengerikan, Pak. Itu lebih mengerikan. Apalagi kemudian semua itu diinisiasi, didesain oleh kepentingan global. Wah, itu cerita politik dunia lagi itu loh. Dan itu sebuah tantangan yang real. Kenapa kita harus waspada? Wabil khusus orang Indonesia. Dengerin Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Indonesia adalah negara yang paling besar umat Islamnya. Dan negara Indonesia ketika mampu bangkit, maka Indonesia itu menjadi raksasa yang paling ditakuti oleh dunia. Oh, jangan salah, Pak. Saya sih bukan lagi menghayal atau menebak-nebak atau menerawang, enggak, Pak. Ya bisa lihat aja ke depan. Lihat aja ke depan, satu tahun ke depan lah. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Itu apa yang tadi saya sampaikan itu lebih banyak tantangannya, dan itu bisa sangat mungkin terjadi. Makanya kita harus waspada. Kita harus lebih hati-hati. Jadi kita jangan dininabobokan dengan urusan hajat 5 tahunan, ada sesuatu yang sangat lebih mengerikan, kemudian dibikin gaduh di sini, maka di sini masuk itu kan nggak ketahuan, Pak. Itu strategi-strategi yang seperti itu yang harus kita waspadai. Di Allah agar kita lebih waspada. Maka benar kata Allah di dalam Al-Quran, kita jangan semuanya fokus dalam satu urusan, bahkan perang sekalipun, kata Al-Quran, jangan semuanya berangkat. Kan kita semua paham, Pak, ayatnya, wa ma kanal mu'minuna yanfiru kafah. Umat Islam nggak usah berangkat ke medan jihad semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum tha'ifah liyatafaqahu fid din. Tapi sebagian mereka harus ada yang berangkat untuk memperdalam ilmu agama, ilmu pengetahuan, agar bisa memberikan peringatan kepada saudara-saudaranya, kaumnya. Idza raja'u ilaihim la'allahum yarji'un, ketika mereka la'allahum yahdharun, ketika mereka sudah kembali. Ini penting sekali, Pak. Maka benar, anak-anak kita kalau saat ini dititipkan di pesantren, dididik, dan di pesantren itu bukan hanya ngajarin ilmu agama saja, tapi juga ilmu sains, ilmu pengetahuan yang sangat-sangat penting. Nah, saya sendiri lagi banyak baca lagi, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi sesuatu yang lebih manfaat untuk kedepannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wasilahun la yusta'mal wa masjidun la yusalla fihi. Berikutnya adalah sesuatu yang sia-sia adalah masjid yang tidak digunakan sholat. Wa masjidun la yusalla fihi. Suatu kesia-siaan berikutnya, kata Sayyidina Utsman bin Affan, adalah ketika ada masjid tapi tidak digunakan untuk sholat. Apa sudah ada? Banyak hari ini, Pak. Semalam saya baru pulang dari daerah Bogor. Di daerah Bogor, nggak jauh sih, Bogornya Bogor daerah Parung situ, Pak. Agak masuk ke arah Tajur Halang situ. Subhanallah, banyak sekali masjid di situ, banyak sekali mushola. Bahkan kayak kalau mau
dibandingkan udah kayak mirip-mirip daerah-daerah kalau di Madura. Di Madura kan terkenal setiap rumah di depannya ada langgar ya, musola kecil itu loh. Itu di Madura. Nah, mending yang musola kecil-kecil seperti itu khusus untuk keluarganya saja. Ini dibikinnya permanen, Pak. Tapi setelah dibikin permanen nggak ada yang sholat, itu loh masalahnya. Jadi apa yang disampaikan, dinasihatkan oleh Sayyidina Utsman 14 abad yang lampau, semuanya benar-benar terjadi itu loh. Bahkan ada masjid yang tadinya ada Jumatannya, sekarang diliburkan Jumatannya, ditiadakan Jumatannya. Kenapa? Lah, satu kompleknya kecil, ngadain Jumatan. Nah, ketika Jumatan ngandelin jamaahnya dari kompleknya, semuanya kerja. Wahnya Jumatan tinggal beberapa, kelihatan banyak nggak taunya anak-anak. Akhirnya apa? Yang tadinya ada Jumatan dan sekarang tidak lagi ada Jumatan. Hati-hati, Al-Khawafi bisa jadi seperti itu loh. Biar waspada belum. Rame sih kompleknya, iya, emak-emak semua rata-rata kalau jam-jam segitu loh. Dan itu banyak sekali. Sampai semalam saya itu sholat maghrib, Pak. Sholat maghrib, Pak. Sholat maghrib kan biasanya lagi banyak-banyaknya jamaah. Saya itu sama saya tok dengan supir satu nungguin, kok nggak ada kelihatan orang yang mau ke itu musola, bagus musolanya. Saya mikir saya lagi pengen bangun masjid di pesantren, susah. Di sini ada masjid malah nggak ada orangnya, Pak. Kan karena ya Allah, banyak orang-orang kaya saya sampaikan lewat lisan ini, lewat forum ini. Kalau punya duit jangan sok bangun gitu loh. Oh, punya duit, bangun masjid. Setelah bangun masjid itu harus diopenin, harus dijaga, harus dihidupkan kegiatannya. Bukan hanya sekedar untuk menghidupkan, butuh operasional. Betul Pak. Emang betul. Lah kalau nggak ada operasionalnya, ya repot. Merbotnya, imamnya diperhatikan. Lo sholat kok harus diperhatikan, sholatnya harus ikhlas. Iya, ibadahnya harus ikhlas. Kita yang jadi DKM harus mikir gitu maksudnya. Betul Pak ya? Yang diomongin DKM ini biarin aja. Emang iya. Zamannya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kayak banyak betapa hari ini orang mewakafkan tanah, Pak. Nggak tanggung-tanggung, mewakafinya juga nggak semeter 2 meter, tapi udah ribuan meter, bahkan ada yang hektaran. Mintanya keren, ini tolong dibangunkan pesantren Pak ya, wakaf tanah ini. Dia nggak mikir, emang bikin pesantren cukup tanah doang. Saya kasih tahu nih hari ini orang-orang yang kaya, kalau mau wakaf itu jangan setengah-setengah, ya tanahnya dibangunin. Terus juga sumber kemandirian pesantrennya harus disiapin gitu, iya kan? Kenapa? Untuk operasional pesantren itu nggak gampang. Dan itu baru masjid, Pak, baru masjid. Kata Sayyidina Utsman, wal masjidu wa masjidun la yusalla fihi. Dan ternyata pun hari ini banyak sekali pesantren-pesantren yang dulunya ada pesantren, sekarang bubar pesantrennya. Nggak ada pesantren lagi. Sekolahnya pun tutup. Per hari ini saya itu udah ditawarin 3 titik, Pak. Di Bekasi, yang tadi semalam saya main itu di daerah Tajur Halang. Ada pesantren, nggak tanggung-tanggung. Tanah sulahnya itu 5 hektar. Tanahnya 5 hektar. Sudah ada gedung asramanya, udah ada gedung sekolahnya. Sekolahnya SD, SMP, SMA. Kok bisa tutup coba, Pak? Bisa tutup, santrinya bubar, nggak ada satupun. Saya itu duduk numpang sholat di masjidnya yang sudah terbengkalai itu, nangis Pak. Iya ya. Di sisi lain orang pengen, butuh fasilitas seperti ini, tapi di sisi lainnya sudah dikasih, bubar. Terus setelah saya pelajari, ternyata memang banyak
nggak kemarin, nggak sekarang. Orang kaya bikin fasilitas pesantren, dia sendiri nggak pernah nyantren, anaknya nggak dipesantrenin. Dia pikir dengan uang cukup bisa menghadirkan ustadz, digaji, dibayar tok gitu loh. Boyo kalau punya duit, jangan bangun sendiri, cari kiai yang alim, yang sudah punya pesantren, dibangunin pesantrennya, itu bener tuh. Sama pahalanya, sama pahala. Jangan bangun sendiri. Basic ilmunya bukan orang pesantren, nggak tanggung-tanggung lagi pesantrennya pesantren tahfidz, baca kulhu belecetan, itulah. Saya ngomongin aja sekarang. Nah, emang nyata Pak, betapa akhirnya apa? Kan jadi tertawaan orang-orang di luar Islam tuh, pesantren tutup. Iya kan? Pokoknya jangan gitulah. Kalau punya rezeki, wahai orang-orang yang Allah kasih rezeki lebih, jangan bikin sendiri. Cari orang alim yang Allah titipin ilmu pengetahuan, ilmu agama yang mumpuni. Tapi secara finansial kurang, support, dukung beliau-beliau itu. Jangan kemudian bikin sendiri terus dipanggil, "Kiai, kamu kesini aja." Itu namanya kurang adab gitu loh. Kurang adab, bukan azab pakai Z, adab, kurang akhlak gitu loh. Jadi dikasih gitu loh, bukan malah dibangunin, kayaknya diatur. Itu namanya ngatur-ngatur. Ya itu loh, salah satu dosa yang tidak disadari itu. Baik, itu yang meresahkan kami Pak. Nggak tanggung-tanggung, yang di Bekasi pun itu udah tutup Pak. Yang kemarin semalam saya datang itu 7 tahun udah tutup. Pesantren udah 7 tahun tutup Pak. Subhanallah. Sebenarnya saya nggak nyebut nama pesantrennya. Kalau bapak-bapak lewat Parung, kono arah Karangjamu itu pasti sebelah kiri ada tuh, plangnya gede kok, masih kelihatan. Hah? Tapi nggak usah sebut nama pesantrennya ya. Itu sebuah pelajaran untuk kita. Di Bekasi pun sama, gede. Subhanallah. Jadi mending kalau yang kemudian diamanahi orangnya amanah, bisa dikembangkan, berkembang maju dan pesat dan dimanfaat. Kalau tidak, repot. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa masjidun la yusalla fihi, itu kesia-siaan. Masjid yang dibangun tidak buat sholat, pesantren yang dibangun fasilitasnya bagus tapi nggak ada santrinya, kan sayang Pak. Wa mushafun la yuqra'u fihi, kesia-siaan berikutnya adalah mushaf Al-Quran yang tidak dibaca. Mushaf Al-Quran yang tidak dibaca. Jadi Bapak Ibu punya mushaf nggak perlu banyak, 1 biar sampai dekil, tapi saking seringnya dibuka untuk dibaca itu lebih baik. Karena jangan mau kalau anak Bapak Ibu nikah kemudian mas kawinnya mushaf Al-Quran, karuannya boleh dibaca deh bil ghaib ya, juz 1 sampai juz 30 buat mas kawin anakku. Oh keren Pak, pasti banyak yang mundur. Iya bener, bukan hanya mushafnya, suruh baca 30 juz gitu loh, kan keren. Ini gaya-gayaan mas kawin mushaf Al-Quran, setelah dikasihin belas nggak dibuka. Itu kan kategori ini mushaf yang tidak pernah dibaca gitu loh. Wa malun la yunfaqu minhu. Berikutnya adalah harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah. Ini juga sering banget saya menyampaikan, mengingatkan kepada kita semua. Kita nggak dilarang untuk kaya Pak. Bahkan bercita-cita untuk menjadi orang kaya itu boleh, sangat dianjurkan. Tapi bercita-citalah untuk orang menjadi orang yang kaya, dititipin harta banyak dengan cara yang benar, ditasarrufkan, diinfakkan, disalurkan ke tempat yang benar itu loh. Bukan yang penting kaya, yang penting ada, yang penting punya, yang penting banyak, bukan. Tapi caranya benar, itu memang dianjurkan dan diinfakkan di jalan yang benar. Coba Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau itu kaya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah dengar apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Utsman ketika mensupport, membantu peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah, saya punya catatan yang agak lupa ditaruhnya di mana, tentang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ketika dengan hartanya pernah membebaskan sumur
Raumah yang kemudian diganti dengan nama sumur Utsman bin Affan. Nah, harganya itu setengah harganya adalah 20.000 dirham. Setengah harganya itu. Dirham itu uang apa itu, Pak? Uang emas atau perak? Sebenarnya itu sendirilah ya. Bingung tuh. Kalau yang emas satu dirham itu berapa? Ini 20.000 ya. Itu separuh. Kemudian separuhnya lagi dibayarin lagi. Itu saya coba pernah ngitung, Pak. Kisah sumur Raumah yang dibayar oleh Sayyidina Utsman karena untuk menyukupi kebutuhan dari air umat Islam di kota Madinah. Itu setara dengan 20.000 dirham. Kalau satu dirham itu perak, Pak. Itu senilai 99,9% itu satu dirhamnya. Satu dirham itu setara dengan 99,95%, sama dengan 2,975 gram, sama dengan 2.975 gram. Itu kalau diuangkan itu 1 gramnya itu misalnya, ternyata susah panghitungnya, saking banyaknya uang. Lah itu sampai hari ini sumur Utsman itu masih ada ya, Pak. Keren kan? Subhanallah, itu karena harta yang disalurkan di tempat yang tepat. Subhanallah. Kalau Bapak Ibu punya harta bingung nih, jangan wabil khusus emak-emak nih yang tutup sama satir. Jangan ditaruh di bawah kasur Bu duit itu. Nanti ngejamur. Dibilangin, lebih baik diinfakkan ke entah ke masjid, ke pesantren yang lagi dibangun, atau misalnya datang ke pesantren, ditengok-tengok pesantren yang lagi membutuhkan apa? Masjid pesantren, baik, saya bangunin. Oh keren. Kalau masjid di pesantren pasti hidup, Pak. Pasti hidup. Karena apa? Ya untuk belajar, ya untuk ngaji, untuk ngapalin Quran, untuk ngapalin ilmu segala semuanya. Dan pasti kopen. Tahu kopen? Pasti terpelihara. Lo di tengah-tengah pesantren kok. Tapi kalau kemudian cari tanah di pinggir jalan bangunin masjid, itu ya harus benar-benar kemandirian masjidnya dicukupi gitu loh. Kalau di pesantren pasti dipelihara. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wa khailun la turkabu. Berikutnya adalah kuda yang tidak ditunggangi, punya kendaraan tidak ditaikin. Nah, hari ini kadang kita menyaksikan banyak orang punya kendaraan lebih dari satu. Nah, keluarganya 4, di dalamnya mobil 4. Bapaknya 1, emaknya 1, anaknya 2, satu. Sampai garasinya nggak muat. Akhirnya parkir di depan rumah, ganggu tetangga. Hati-hati loh, Pak. Itu dosa yang nggak dianggap. Ganggu tetangga itu dosa atau dosa? Dosa. Itu namanya ganggu tetangga. Nah, emang iya. Ya, saya mah tugasnya kayak ngingetin, Pak, bahwa itu hal-hal yang tidak disadari kadang. Saya itu punya tetangga, Pak. Alhamdulillah. Saya nggak mau nyebutin tetangga yang di mana. Tapi dia punya mobil, kadang parkir lebih dari 1 di depan rumahnya. Anehnya punya garasi, nggak pernah 1 pun mobilnya dimasukkan ke garasinya. Ditaruhnya di depan rumah. Kadang saya mikir, ini orang itu cara berpikirnya apa ya? Coba menembus cara berpikirnya. Apa nggak merasa mengganggu tetangga gitu loh? Seumur-umur itu, Pak. Seumur-umur. Ya, kalau saya sekarang tinggal di situ kurang lebih 20 tahun, ya selama 20 tahun itulah ganggunya tetangga. Subhanallah, itu ada yang seperti itu. Tapi bukan di komplek sini, enggak, di tempat saya itu. Di sini mah insya Allah enggak ada ya, enggak ada bedanya maksudnya. Di sini enggak ada bedanya, Pak Ustaz. Nah, itu di tempat saya kadang saya pernah. Ini mah cerita sedikit, bukannya curcol. Ini pelajaran. Kita datang kadang dari berbagai kegiatan, kan kadang lagi suntuk, capek, kadang kepengen segera lari ke toilet misalnya kan. Pas datang mundur nggak bisa, maju nggak bisa, karena mau dimasukin parkir nggak bisa, kehalang sama mobil tetangga itu. Akhirnya apa?
keluar konsletnya, Ustadz juga bisa marah loh Pak. Ustadz juga bisa marah. Kan Ustadz manusia biasa. Jangan sekali-kali Ustadz dituntut kayak malaikat. Jangan. Karena nggak bakalan pernah bisa jadi malaikat gitu kan. Ustadz tetap manusia. Bisa lempeng, bisa bengkok. Kadang ya bener, kadang salah. Udah dari kesel, susah. Pepet aja sekalian, jejerin. Alhamdulillah. Jangankan kok gerobak orang keliling jualan, motor aja nggak lewat. Sebodoh saya gitu. Nah, saya jajarin aja, jajarin. Lah, kemudian ada RT teriak-teriak, Pak Ustadz, mobilnya ganggu. Saya bilang, saya ganggu berapa menit? Itu yang seumur-umur diem aja loh. Saya gituin. Ini cerita tempat lain, bukan di sini. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ilmu zuhdi fi batnih. Selanjutnya sesuatu yang sia-sia menurut Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan enggak boleh ada diri kita adalah ilmu zuhud yang ada pada hati orang yang cinta dunia. Zuhud tapi cinta dunia, nyambung enggak Pak kira-kira? Jadi wa ilmun zuhdi fi batni man yuridud dunya. Jadi orang itu kalau zuhud bukan berarti nggak boleh punya dunia Pak. Zuhud itu boleh kita miliki dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan letakkan dunia itu sebagai number one. Seolah-olah dunia itu yang dipikirin, sampai sholat aja masih mikirin dunia. Kan memang ada Ustaz orang yang sholat mikirin dunia banyak. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, tadi mobil dikunci enggak ya? Itu namanya sholat mikirin dunia. Allahu Akbar, tadi motor udah dikunci stang belum ya? Nah, sholat mikirin motor. Allahu Akbar, sholatnya di masjid, pikirannya di rumah. Tadi udah dikunci belum rumah ya? Kan? Nah, contoh-contoh itu. Apalagi bisnis yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu janganlah kita meletakkan dunia menjadi sesuatu yang mengganggu ibadah kita. Karena itu jadi kesia-siaan. Wa umrun tawilun la yutazawwadu fihi li safari. Sesuatu yang menjadi sia-sia berikutnya adalah umur yang panjang yang tidak dipakai untuk mencari bekal kepergiannya menuju akhirat. Ini penting Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Bekal serajin-rajinnya untuk perjalanan yang tidak akan pernah kembali, untuk perjalanan yang tidak pernah kita bisa menghindar kemanapun. Karena kita itu sebenarnya dikasih tiket hanya sekali jalan Pak. Satu hal yang harus kita ingat, kita dikasih tiket perjalanan hidup itu dari alam ruh mampir ke alam rahim, kemudian sekarang ke alam dunia. Sehebat apapun ada di antara kita yang bisa kembali ke alam rahim? Nggak ada, karena memang kita dikasih hanya satu tiket perjalanan. Sekarang kita di dunia, kelak kita masuk ke alam barzah, alam kubur. Kalau sudah masuk ke alam kubur, kita bisa balik ke alam dunia? Enggak Pak, enggak bakalan, enggak bisa. Nah, kemudian nanti akan masuk ke alam akhirat. Jadi alam barzah itu belum alam akhirat Pak. Barzahnya barzah, akhirat. Itu belum. Ya Allah, hati-hati. Kita itu dikasih waktu, maka diingatkan betapa ruginya kita, betapa sia-sianya umur kita kalau tidak digunakan untuk mencari bekal perjalanan yang tidak akan pernah kembali, yakni perjalanan akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang kelihatannya berbeda, tapi intinya sama. Karena Rasulullah ketika menjawab pertanyaan dari sahabat itu, menjawabnya sesuai dengan siapa yang bertanya. Contoh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila ayyul amali afdal ya Rasulullah. Rasulullah ditanya, amal yang paling utama itu amal apa ya Rasulullah? Faqala, dijawab oleh Rasulullah, imanu billah. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah. Summa madza? Terus apa lagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah.
Qila summa qala, summa madza? Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Setelah iman, jihad, terus apa lagi? Qala, dijawab oleh Rasulullah, hajjun mabrurun. Haji yang mabrur adalah ibadah yang paling utama. Ini dikisahkan atau diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang lain diceritakan, kalau ini yang meriwayatkan adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi, ayul amali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, dijawab oleh Rasulullah, as-shalatu ala waqtiha, salat tepat waktu, di awal waktu. Itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Summa ayyun, kemudian ditanya lagi sama sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi ya Rasulullah setelah sholat pada waktunya? Summa birrul walidain, kata Rasulullah, setelah sholat di awal waktu, berbakti kepada kedua orang tua. Itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, al jihadu fi sabilillah. Baru yang ketiga, jihad di jalan Allah. Nah, kemudian yang ketiga, 3 hadis saja Pak. An Abi Hurairah anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat. Faqala, ya Rasulullah, ayul amali afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Dijawab oleh Rasulullah, qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Iman kepada Allah yang pertama, dan yang kedua jihad kepada Allah. Yang bertanya kemudian sedikit membela diri atau meminta rukhsah lah. Fa illam istati' dzalika ya Rasulullah, kalau kami nggak mampu berjihad di jalan Allah, itu gimana ya Rasulullah? Iman sih iman, tapi nggak mau jihad di jalan Allah. Kata Rasulullah, bis nafsak anis syarri fa innaha shadaqatun biha ala nafsik. Kata Nabi, penjarakan dirimu dari perbuatan jelek, karena yang seperti itu adalah sedekah terbaik untuk dirimu. Jadi kalau nggak bisa jihad di jalan Allah, ya penjarakan dirimu dari perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu ya bisa lisan, bisa tangan, bisa pikiran, dan lain-lain. Jadi kata Nabi, kalau kamu nggak bisa berjihad di jalan Allah, ahbis nafsak anis syarri, penjarakan dirimu dari perbuatan buruk. Nah, kenapa ingin saya sampaikan ini, Pak? Dari 3 hadis ini ada hal yang selalu ada di setiap jawaban Rasulullah, adalah jihad fi sabilillah. Nah, maka jihad itu merupakan hal yang menjadi keharusan. Namun jangan ditelan mentah-mentah. Yang namanya jihad berarti perang, bawa angkat senjata, berangkat menuju Palestina. Bukan itu. Ya, karena apa? Untuk berangkat ke sana juga tidak mudah. Kalau emang bisa berjihad lewat sedikit rezeki kita dititipkan untuk kemudian membantu saudara-saudara kita yang di sana, itu lebih baik. Sebab kalau berangkat mengirimkan orang untuk ikut perang di sana, berangkatnya jauh, kemudian melalui tahapan yang tidak mudah. Yang resmi adalah ya pemerintah mengirimkan tentaranya, kan begitu. Nanti kalau misalnya Pak Indra saking semangatnya, jihad, bawa golok ke sana. Daripada bawa golok, karuannya duit aja yang banyak, Pak Indra, gitu kan? Hah? Bawa keris itu loh, karuannya dikirim aja, nggak banyak sih, cuman 1 juta 2 juta dolar gitu loh kan keren, bukan rupiah. Jadi sampai ke sana itu manfaatnya lebih banyak gitu loh, Pak. Loh, bawa golok lari-lari di sini, sampai sana tinggal ngos-ngosannya. Jadi jangan berpikir pendek untuk kemudian memanai jihad, itu berarti harus langsung dirinya dengan banyak hal, termasuk thalabul ilm adalah jihad. Makanya tadi di awal saya bilang, jihadlah dengan harta, dengan ilmunya.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk jihadnya kita di zaman yang serba lagi ramai dengan segala bentuk fitnah. Maka saya juga ingin mengingatkan, boleh dicatat baik-baik Pak, dalam ingatan yang punya catatan dalam buku silakan ditulis. Jangan berbicara atau mengangkat, jangan berbicara menyangkut apapun yang engkau tidak ketahui. Jangan berbicara apapun yang menyangkut sesuatu yang kamu tidak ketahui. Dan jangan semua yang kamu ketahui kamu bicarakan. Ini penting Pak. Sekali lagi, jangan berbicara menyangkut apa yang tidak kamu ketahui, dan jangan semua yang kamu ketahui kamu bicarakan. Jika ada orang lain yang suka atau bisa berbicara, diamlah. Karena kalau dia benar dan engkau hadir di situ, engkau akan dinilai setuju dengan pendapat yang benar itu. Tetapi jika dia salah, maka kesalahannya hanya tertuju pada orang itu saja. Anda tidak ikut salah dan disalahkan. Jadi batasi berbicara atau batasi pembicaraanmu, gitu Pak. Ini hari ini kan kadang maaf ya, semua dilewati oleh orang-orang yang nongkrong di warung kopi. Pengamat politik lewat, pengamat olahraga lewat, ya semuanya ahli-ahli paling hebat siapa? Yang nongkrong di warung kopi, gitu kan? Karena apa? Jangankan kok suka memaki hari ini jangan mudah Pak. Kenapa? Kita itu jangan sampai seperti apa yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Manusia itu seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa karena beda pemikiran, beda pendapat, beda pilihan, kemudian doain jelek. Ngapain sampai sumpah serapah? Nggak usah doain jelek lah. Bahaya Pak, bahaya. Karena kalau misalnya kita doa jelek itu balik ke diri kita sendiri, aduh, na'udzubillah. Jadi sekali lagi, yang diingatkan oleh Allah lewat Al-Quran adalah laisa kamil amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Kenapa kita tidak boleh menjustis, memvonis, apalagi mendoain jelek? Itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW pernah ditegur kok. Ketika Nabi kan pernah doa kunut yang nyumpahin orang tuh loh. Nazilah tuh. Kunut itu ada 3 Pak. Kunut itu ada 3. Kunut nazilah, kunut witir, dan satu lagi kunut nazilah. Kunut subuh, kunut witir, kunut nazilah. Jadi kunut subuh Rasulullah pernah mempraktekkan yang namanya sunnah itu Pak. Rasulullah itu seumur hidup pernah melaksanakan sekali. Itu namanya sunnah nggak Pak? Sunnah. Sekali lagi, Rasulullah pernah mengamalkan satu amalan seumur hidup sekali. Itu sunnah bukan? Sunnahnya itu hanya sekali atau seumur hidup untuk umatnya? Jawab Pak. Rasulullah melakukan satu amalan seumur hidupnya Rasulullah itu sekali. Dihukumi sunnah. Kemudian kita umatnya mencontoh, mengikuti sunnah Nabi itu berlaku untuk seumur hidup kita atau sekali? Seumur hidup kan? Nah, ini yang dipahamkan oleh Imam Syafi'i. Ketika Rasulullah pernah kunut subuh, walaupun sekali, maka seumur hidup kita sunut subuh. Paham nggak maksudnya Pak? Bukan kemudian ya sudah nggak usah kunut lagi, kan Rasulullah pernah tok. Kok pernah tok? Ya mas sunnah mas tetap sunnah itu loh. Nah, Rasulullah ketika kunut nazilah itu ditegur oleh Allah. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Betul mereka itu zalim. Tapi betapa banyak orang-orang dulunya zalim kemudian insaf taubat. Nah loh, mau apa coba? Bahkan sekelas
Abu Jahal. Punya anak siapa namanya? Ikrimah bin Abu Jahal. Menjadi orang yang soleh dan alim, bahkan meriwayatkan banyak hadis. Siapa yang nggak tahu Abu Lahab wa amratuhu? Abu Lahab dan istrinya yang kafirnya dinas dalam Al-Quran. Lo punya anak 4, anaknya berapa Pak? 3 itu Islam Pak. Bahkan perempuannya, putrinya Abu Lahab itu jadi santrinya Nabi itu loh. Berarti jangan suka kemudian yang kafirnya udah dinas Al-Quran aja, anaknya masih iman kok. Jadi kita itu jangan ikut-ikutan latah seperti orang-orang yang nggak pernah ngaji gitu loh. Kalau memang nggak suka, ya sudah nggak suka. Tapi jangan kemudian sumpah serapah, apalagi sampai dibawa doain jelek kepada orang lain. Hati-hati Pak. Apa nggak sayang bangun malam tahajud, mestinya minta akhirat, minta sesuatu yang baik untuk kebaikan, kemaslahatan, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, dan ampunan Allah. 3 lo yang diminta Pak, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, dan ampunan Allah. Lo malah buat ngumpat orang, buat jumpain orang, rugi. Itu yang disebut kesia-siaan Pak. Jangan sampai kita mau rugi. Itu urusan Allah, biarlah. Kita sekarang seneng banget, cinta banget, idola banget. Apa yang akan seumur-umur? Nggak bakalan Pak, nggak bakalan. Makanya cintailah segala sesuatu biasa-biasa saja. Makanya sering saya bercanda kalau untuk anak muda itu mah, ini anak muda. Dan yang tua juga boleh memakai kalimat ini. Cintailah cukup sepenuh hati, jangan perlu sampai cinta itu sampai sepenuh jiwa. Paling tidak suatu saat kita itu kecewa, cukup sakit hati, nggak sampai sakit. Setuju nggak Pak? Ya kan? Jadi segala sesuatu mau mengidolakan yang sekarang lagi mau nomor 1, 2, 3, terserah yang mana. Biasa-biasa aja Pak mengidolakannya. Jangan sampai berlebihan, sampai sama tetangga nggak akur, istrinya beda, suaminya beda, akhirnya nggak dikasih pintu, kan kasihan juga Pak. Nah, mohon maaf ini serius tapi guyon gitu Pak. Nah, jadi cukup sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa. Paling tidak kalau nanti kita kecewa, cukup sakit, nggak sampai sakit. Insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo, ada yang mau ditanyakan Pak? Ya silakan, yang bertanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya, selama tadi penjelasan dari 10 kesia-siaan yang diutarakan. Iya. Sebetulnya kalau dikaitkan seperti Rasulullah pun juga tidak boleh berdoa apa tadi Sumpah serapah. Terus kaitan dengan sikap Yahudi. Iya. Yahudi ini bagaimana kan dalam rangka kita tentang Palestina, kita sumpah serapah dengan apa namanya Yahudinya atau bagaimana? Terus seperti memang sudah jelas-jelas ini di hadapan mata kita dan sudah jelas-jelas memang kezaliman yang sudah dibuat dan emang sudah sumpah dia kali, emang udah skenario nya begitu kan. Kita udah mengalami COVID, terus sekarang udah ada isu lagi tentang genetika nyamuk. Betul. Juga. Jadi bagaimana caranya memang kita mengantisipasi ini secara sistematis, atau memang kita biarin aja berjalan sebagaimana mestinya, karena banyak ini hati-hati yang kecut pada saat memang terancam sama kekuasaan. Betul. Karena memang kalau di dunia ini berkuasa adalah Yahudi jahat, dan mungkin ada jauh lebih baiknya, karena kan Rasulullah juga sempat welcome sama Yahudi sampai memang apa beristri sama Yahudi atau apa ini.
Jadi lebih kurang kayak gitu. Apakah kita memang jalanin aja tutup kuping dengan ancaman-ancaman tersebut, atau bagaimana cara mengantisipasi hal-hal tersebut? Mungkin lebih kurang itu aja sebagai panduan kita nih Ustaz. Apakah memang kita pasrah seperti kisah cerita Nabi Adam dan Nabi Adam antara Qabil dan Qabil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus dibedakan Pak ya. Yahudi atau Bani Israel yang disebut di dalam Al-Quran, mukhatabnya itu adalah orang-orang Yahudi keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim gitu ya. Itulah yang sebenarnya disebut ahlul kitab, karena mereka adalah orang-orang yang taat, berpegang, termasuk Rasulullah SAW diketahui nubuahnya, kenabiannya. Yang pertama mengakui siapa sih? Yuk ahlul kitab. Itulah yang disebut dengan Bani Israel, yang keturunan dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim gitu loh. Nah, termasuk orang yang pertama kali mengakui kenabian Nabi itu pun orang yang dari Bani Israel. Siapa? Pamannya Khadijah. Siapa namanya? Pamannya Siti Khadijah. Agak lupa kalau begini. Nanti biasanya lewat ingat lagi. Itu adalah ahli kitab. Dan Sayyidina Khadijah apa agama sebelum mengenal Rasulullah, sebelum Islam datang. Itu yang disebut dengan ahli kitab, yang memang diperbolehkan untuk dinikah oleh kaum muslimin. Nah, beda dengan Yahudi Israel yang sekarang menjadi entitas sebuah negara, kelompok besar menjadi negara yang kemudian mengambil dan merampas tanah Palestina, yang di belakangnya ada kalimat Zionisnya, yaitu bukan lagi Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini yang harus dibedakan Pak. Jadi tidak sama sekali tidak sama, itu berbeda. Nah, jadi terhadap mereka yang Israel yang Zionis, Yahudi Zionis ini, yang jelas-jelas sudah melakukan banyak kerusakan. Tapi memang tidak bisa dibantah, tidak bisa dipungkiri, orang-orang Yahudi pada dasarnya memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Di dalam Al-Qur'an, wa inni faddaltukum 'alal alamin. Bani Israil memang dikasih keistimewaan, keutamaan untuk di alam semesta ini itu loh. Artinya apa? Memang mereka punya kelebihan. Hanya saja kelebihan mereka ketika untuk sesuatu yang maslahat, yang manfaat. Tetapi untuk kemafsadatan, kerusakannya dahsyatnya luar biasa. Contoh. Ya, yang menemukan sekarang hal-hal yang bagus, Pak. Facebook. Apalagi? Yang dalamannya ini apa namanya? Google. Semuanya lah. Itu kan mereka sebenarnya. Subhanallah, manfaatnya luar biasa. Itu manfaat dari sisi manfaat. Tapi ketika semua itu kemudian digunakan untuk kerusakan, untuk menghancurkan atau memusuhi umat Islam, ya memang daya rusaknya luar biasa. Terus bagaimana kepada mereka yang merusak? Yang jelas-jelas kezalimannya dirasakan seperti apa yang sudah kita saksikan di Palestina dan sekitarnya. Apa sikap kita? Apakah nggak boleh mendoakan jelek? Apakah kemudian, kan kita sudah diajarin Allahumma ansur nasruddin wahdul man khadalal. Nah, kita boleh berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kezaliman orang, dan Allah membalas kezaliman orang-orang yang zalim, karena memang itu pun pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam bait doa-doa yang disebut dengan kunut nazilah.
kita boleh, Pak. Nah, hanya saja yang tadi yang saya sampaikan adalah di ruang yang kita sesama kepentingan bangsa ini. Tapi kalau kita melihat orang yang zalim, kalau ada di depan mata kita, ya kita tolong. Kita melihat orang zalim di depan mata kita, ya kita bela. Justru kalau kita tidak membela, tidak menolong, berarti kita ikut serta menzalimi orang yang dizalimi itu. Dan dosanya itu sama. Nah, makanya kan Sayyidina Umar pernah ditanya, ya Sayyidina Umar, sekiranya ada orang dibunuh di satu kampung, kemudian orang sekampung itu tidak tidak ikut, tapi mengiyakan pembunuhan itu, padahal itu pembunuhan yang tidak syar'i, tidak memenuhi ketentuan syariat. Siapa yang harus dibalas? Seorang sekampung itu dikisos semua, menurut Sayyidina Umar. Karena apa? Berarti mereka itu melegalkan, membenarkan suatu kezaliman. Satu orang saja sedemikian dibelanya oleh Sayyidina Umar. Makanya kalau kita ada menyaksikan kezaliman yang luar biasa hari ini, wabil khusus yang dilakukan oleh Yahudi Zionis, ya udah selayaknya memang kita teriak untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Kalau mampu dengan materi, dengan harta, kalau tidak mampu minimal dengan doa, minimal itu, Pak. Minimal itu, karena itu adhaful iman. Yang itu termasuk paling serendah-rendahnya, selemah-lemahnya iman. Baik, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan enggak puas jawabannya, Pak ya. Karena hal ini pasti banyak pemikiran dan pemahaman masing-masing. Tapi intinya itu, belalah saudara kita yang lagi terzalimi, wabil khusus yang ada di Palestina. Tadi udah saya sampaikan, harus kita bela. Tapi belanya kita ya dengan cara yang cerdas. Kita harus membela dengan ilmu. Karena apa? Jihad itu juga harus dengan ilmu. Karena banyak orang yang hari ini ngajak jihad, ngajak berjuang di jalan Allah, tapi malah enggak dengan ilmu. Maka sebagai penutup, Pak, sebagai penutup, jihad jangan hanya bermodalkan dengan ghirrah. Catat baik-baik. Jihad jangan hanya bermodalkan dengan ghirrah. Apa itu ghirrah? Semangat saja. Tetapi jihad harus dilandasi dengan ilmu. Karena tanpa ilmu justru jihad kita akan terperosok pada jurang kesesatan dan kerusakan. Ini yang harus kita pahami. Jadi mau jihad di jalan Allah dalam peperangan maupun jihad dalam perebutan kursi 2024 atau jihad yang mana harus dengan ilmu. Maka pilihlah mereka yang punya ilmu. Enggak usah diperjelas siapa ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la tahsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yasma'. Waj'alna ya Allah min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.